Nah, selanjutnya ini harga yang dijual sama dengan par, jadi dari mulai awal beli sampai dengan jatuh tempo harganya sama ya dengan par-nya. Kemudian yang ini yang di bawah par, yang di diskon, ya harganya lebih rendah dari par, grafiknya seperti ini. Oke, ini udah. Oke, ini pengaruh daripada suku bunga atau tingkat bunga terhadap harga obligasi. Ya, bahwa tadi udah ditunjukkan ya, harga obligasi itu sangat terkait dengan besarnya nilai bunga atau suku bunga R, ya, atau kita sebut dengan yield obligasi ya. Ini berikut contohnya ya, contoh hubungan antara harga obligasi dan yield untuk obligasi dengan usia atau umur 20 tahun dan kupon sebesar 16% ya. Nah, misalkan leadnya 8%, ya ini masih pakai contoh yang tadi ya. Kalau 8% itu harga obligasinya 1,7, 10% 1,5. Kalau yieldnya sama-sama dengan kupon 16%, itu berarti harga obligasinya sama 1.000, 8%, 892,56. Kemudian 20% jadi 804,32, 24% dari 670,52. Itu ya. Nah, jadi di soal tadi juga yang dirubah-rubahnya adalah yieldnya ya. Kalau kuponnya tetap 16%. Oke, selanjutnya ini hubungan antara harga obligasi dan yield untuk obligasi 20 tahun tadi ya, dengan tingkat kupon tetap 16%. Ya, seperti ini kalau digambarkan dalam grafik. Nah, dari gambar itu kita bisa mengambil hal-hal pentingnya, yaitu diantaranya satu ya, jika yieldnya di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibandingkan nilai partnya, ya, atau disebut dengan obligasi premium. Kemudian yang kedua, jika yieldnya di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai partnya atau harganya didiskon. Kemudian yang ketiga, jika yield sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai partnya. Kemudian yang keempat, hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus ya, tetapi membentuk sebuah kurva cekung. Selanjutnya maturitas dan harga obligasi ya, hubungannya. Perubahan harga obligasi ini akibat dari perubahan tingkat bunga pasar yang dipengaruhi juga oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Nah, bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga pasar, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama itu akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar ya. Karena kalau lebih lama berarti kan peluang naik turunnya suku bunganya itu akan lebih tinggi ya. Tuh, biasa kalau misalkan cuma 6 bulan, selama 6 bulan itu misalkan tidak ada jadi perubahan suku bunga. Tapi kalau setahun itu bisa saja terjadi ya. Setelah lewat 6 bulan, misalkan pada bulan ke-8 terjadi perubahan. Ya. Jadi lebih rentan kalau lebih lama maturitasnya. Nah, ini contohnya perubahan harga obligasi ya, pada berbagai tingkat bunga pasar dan pada berbagai maturitas ya, atau waktu jatuh tempo. Dan pada kuponnya tetap 16%. Ya, coba Anda lihat di tabel ini yang pertama untuk maturitas atau jatuh temponya 1 tahun. Dengan yield 6%, itu harganya di atasnya jadi 1.182. Dengan yield 10% 1.100, sudah otomatis nanti dengan yield yang lebih besar nanti di bawah jadi harga 1.000. Nah, terus yang mungkin kalau yield cukup ya tadi pembandingnya yield dengan harga obligasi. Sekarang kita lihat maturitasnya saja dengan mengambil yield yang misalkan yieldnya yang jangan yang 16 ya, karena pasti akan sama. Misalkan yieldnya 10% ya. Nah, untuk yang yield 10%, harga obligasinya semakin lama maturitasnya,
maka nanti nilai obligasinya akan semakin tinggi ya, karena kita akan dapat kuponnya semakin banyak begitu. Nah, itu kalau posisinya kupon di atas yield ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kupon itu di bawah yield ya, atau di bawah suku bunga pasar, maka nanti semakin lama itu nilai obligasinya semakin kecil. Ya, jadi ini diperhitungkan untuk maturity dan yieldnya, dilihat apakah di bawah nilai kupon atau di atas. Dia akan berbanding terbalik ya kalau posisinya di bawah dengan yang di atas. Selanjutnya ini penjelasannya. Nah, selanjutnya ini yang tingkat kupon yang berbeda-beda. Ya, ini kuponnya misalkan 8%, maturitinya semuanya 10 tahun. Ya, kemudian yield 6%, ini udah jelas, Anda tinggal bandingkan aja. Kalau kupon di atas yield, berarti otomatis nilainya di atas par, ya, nilai obligasinya. Sebaliknya, kalau di bawah yield, berarti nanti nilai obligasinya lebih kecil. Nah, berikutnya konsep durasi. Konsep durasi ini pertama kali dicetuskan ya, atau ditemukan oleh yang bernama Frederick Macaulay ya, Frederick Macaulay pada tahun 1938. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya, di sana sudah berbicara masalah obligasi. Kita masih berjuang barangkali. Oke, durasi ini sebagai salah satu alat ukur ya untuk menghitung sensitivitas perubahan obligasi ya yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar. Jadi dengan durasi ini kita bisa tahu ya berapa pengaruhnya perubahan suku bunga pada perubahan harga obligasi dengan cukup menghitung durasinya. Ya, obligasi yang mempunyai umur maturitas sama tetapi memberikan kupon yang berbeda ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya gitu ya. Atau dalam artian begini, misalkan dua obligasi nih sama-sama 20 tahun, tapi yang satu tingkat bunganya lebih tinggi ya, nah yang satunya tingkat bunganya lebih rendah. Nah sebenarnya itu kalau dihitung lagi ya sebenarnya maturitasnya itu berbeda gitu ya, bukan 20 tahun lagi, tapi kita hitungnya dengan durasinya nanti akan berbeda. Contoh, obligasi B yang memberikan kupon 18% akan lebih cepat menutupi harga beli obligasinya dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 16%, meskipun sama-sama umurnya 10 tahun. Ya, menutupi harga beli itu maksudnya beri kupon poinnya ya gitu ya. Kembali modalnya. Nah, nanti dihitungnya berdasarkan durasi ya. Selanjutnya durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur nanti dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep present value ya, nilai sekarang. Nah ini lagi-lagi present value jadi digunakan di hampir semua tentang keuangan ya. Nah ini pola aliran kas pada obligasi yang kuponnya 16% dengan pembayaran setiap semester dan waktu jatuh temponya 5 tahun. Ya ini seperti ini. Selanjutnya cara untuk menghitung atau rumus untuk menentukan durasi ya, pakai yang pertama tadi yang penemunya Macaulay ya. Nah, saya tidak tahu apakah benar atau tidak cara bacanya ya. Ini kan nama orang soalnya. Oke, dengan cara adalah menjumlahkan ya sigma
dari present value cash flow, CF itu cash flow pada periode KI dibagi dengan V. V itu harga pasar obligasi, atau ini present value ya, nilai obligasi dari periode awal sampai dengan periode akhir. Kemudian dikali dengan T. T-nya adalah periodenya. Contohnya seperti ini. Perhitungkan durasi untuk obligasi. Anda lebih enak nanti pakai Excel ya langsung. Untuk obligasi maturity 5 tahun, jatuh temponya 5 tahun, kupon 16%, dan diperdagangkan dengan harga 1.000. Oke, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 kita buat dalam bentuk Excel-nya. Kemudian kita hitung aliran kasnya per tahun. Ya, aliran kasnya karena kuponnya 16% dari 1.000 berarti 160 ya. Tahun pertama dapat 160 ya, karena itu sama ya periodenya. Nah, di sini kebetulan pemberiannya tidak disebutkan per semester ya, tapi kita anggap ini per tahun. Jadi 160, 160, 160. Nanti di tahun kelima ditambah pokok pinjamannya yaitu 1.000. Jadi tahun kelima dapatnya 1.160. Oke, kemudian ini per tahunnya kita hitung. Present value faktor untuk tahun pertama yaitu 0,862. Kemudian nilai present value yang berikutnya adalah dengan mengalihkan kolom 2 dengan kolom 3. Terus harganya yaitu di kolom 5 yaitu dengan membagi kolom 4 dengan harga 1.000 ya. Jadi 137,92 dibagi 1.000. Ini dapat 0,138. Nah, nanti durasi tinggal mengalihkan. Ini rumus yang tadi ya, cuma dibagi-bagi perhitungannya. Kolom 1 tahunnya ya, T kan tadi ya. T dikali dengan kolom 5 gitu ya. Jadi hasilnya ini yang T1 berarti 1 kali 0,138. Ya, nanti 0,138. Kemudian yang tahun kedua aliran kasnya sama 160, present value-nya ya lebih kecil karena di tahun kedua 0,743. Nanti dihitung present value-nya ya. Hitung sendiri. Kemudian tabel keempatnya kolom 2 kali kolom 3 itu dapat 118. Nah, di kolom kelima Anda hanya membagikan 118 bagi dengan 1.000. Kemudian di kolom 6 Anda kalikan 2 dengan 0,119. Jadi 0,238 dan seterusnya sampai Anda dapatkan di tahun kelima yaitu 5 dikali 0,5 jadi 2,760. Sehingga durasinya 3,797. Ini artinya dalam arti tahun ya. Jadi 3,7 tahun, 3,8 tahun obligasi dengan kupon 16% ini akan memberikan pengembalian ya, akan pengembalian pembeliannya itu pada tahun ke-3,7 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya faktor yang menentukan durasi yaitu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama maturitas obligasi ya, lama jatuh temponya. Kemudian kupon, dan ketiga adalah YTM, yield to maturity. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturity saja yang mempunyai hubungan searah atau tegak berbanding lurus ya dengan durasi atau sebanding gitu. Jadi kalau maturitas makin lama, durasinya juga makin besar. Ya, maturitasnya makin besar, durasinya makin besar. Sedangkan yang lainnya berbanding terbalik. Kemudian pentingnya kita mengetahui durasi ini adalah ya ada 3 hal ya. Yang pertama, konsep durasi bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif ya, berbagai alternatif pilihan obligasi ya. Umur efektif itu dalam artian waktu pengembaliannya ya, berapa tahun. Kemudian konsep durasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi ya. Imunisasi itu melindungi portofolio kita ya.
Oke. Nah, ini akan dijelaskan di pada bab 10 itu yang di matematika keuangan ya. Oke, selanjutnya durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap pergerakan tingkat bunga karena durasi sudah mengombinasikan kupon dan maturity obligasi. Selanjutnya ada durasi modifikasi. Ini rumusnya lebih sederhana, yaitu D sama dengan D bintang ya, sama dengan D dibagi dengan 1 plus R. D ini adalah durasi yang biasa ya. Jadi ini nanti untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga, maka kita bisa menggunakan durasi yang sudah dimodifikasi ini. Ya, jadi cukup cuman membutuhkan durasi sebelumnya dan bunganya kalau nanti berubah-ubah. Nah, persentase perubahannya nanti dihitung seperti ini. Harga sama dengan min D bintang, min D modifikasi per 1 plus R dikali persen perubahan dalam R. Contoh, dengan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu durasi sebesar 3797, tadi udah kita hitung ya di tabelnya, dan YTM sebesar 16%, maka durasi modifikasinya adalah 3,273. Ya, 3,273 itu diperoleh dari rumus durasi modifikasi 3,797 dibagi dengan 1 plus R-nya 0,16. Jadi lebih rendah lagi. Kita lihat contoh yang menghitung durasi yang 3797 ini ya. Dari sini ambil contohnya. Oke. Oke, selanjutnya jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%, maka perubahan harga obligasi akan mendekati min 9,82%. Min 9,82% ini ya dihitung dengan rumus yang ini tadi ya. Perubahan ada di sini rumus perubahannya ya. Min D modifikasi dibagi dengan 1 plus R dikali persentase perubahan dalam R-nya. Nah, ini ya. Berarti min D itu tadi kan D-nya 3273. Berarti min 3273 dikali dengan perubahannya tadi 3% ya, naik jadi plus 0,03. Jadi min 9,82%. Gitu. Jadi dari awal ya. Berarti nanti kalau 100% berarti hanya tinggal 91% lagi, 0,18 ya. Oke. Cukup dulu ya.